Gak selesai-selesai nih drama perselingkuhan Bapak Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Dan sekarang Bapak Ridwan Kamil mengambil tindakan tegas karena diduga melakukan pencemaran nama baik. Bapak Ridwan Kamil siap seret Lisa Mariana ke polisi. Ayo kau Lisa Mariana, mau diseret kau ke polisi, dipegangi tangannya, diseret gitu. Diseret gimana maksudnya Pak Ridwan Kamil? Kalau Bapak sudah pernah melakukan ihi, masa sih mau diseret ke kantor polisi? Kan udah pernah dikasih kenikmatan. Bercanda Pak. Ya, kita tunggulah gimana ujung dari dramatisasi perselingkuhan Bapak Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana ini. Siapa menjadi pemenangnya? Aku mau taruhan Aku mau naruh ke Lisa aja lah. Kalau kamu pegang siapa? Oh, enggak deh. Aku lebih pegang pejabat aja. Karena kalau kita pegang pejabat lebih aman, dilindungi ya. Aku pegang Bapak Ridwan Kamil aja. Bapak Ridwan Kamil yang mana? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dalam kasus perselingkuhan, saya pikir semuanya hanyalah isu semata. Tetapi ternyata semakin kesini semakin serius. Karena dulu awal-awal kita mendengar ada kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Jawa Barat ini, lalu dihebohkan lagi dengan kasus perselingkuhan dengan Lisa Mariana ini. Jadi saya secara pribadi tidak terlalu mengikuti kasus ini karena saya melihat bahwa ini hanya upaya untuk pengalihan isu saja. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kang Ridwan Kamil ini. Tetapi ternyata semakin kesini malah semakin seru. Bahkan para kuasa hukum ikut berbicara, seperti Tony RM, Hotman Paris pun ikut bersuara tentang kasus perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini. Apakah memang sudah terjadi? Atau benarkah bahwa anaknya Lisa Mariana, ayah kandung secara biologis itu adalah Ridwan Kamil? Kali ini Ridwan Kamil katanya mau melaporkan Lisa Mariana ke kantor polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Tetapi ternyata perempuan yang bernama Lisa Mariana, dia pun tidak mau kalah. Kali ini dia malah speak up. Bahwa dia berbicara tentang kebenaran. Dia berbicara tentang kejujuran. Peristiwa yang terjadi di masa lalu itu adalah suka sama suka, mau sama mau. Bahkan seorang RK ikut menandatangani surat perjanjian hitam di atas putih dan lain sebagainya. Lisa Mariana juga mengingatkan kepada Kang Ridwan Kamil bahwa ingat, kamu punya keluarga, kamu punya istri, kamu punya anak dan lain sebagainya. Mari berikut ini kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana seorang Lisa Mariana akhirnya dia tampil di media, dia ikut speak up. Dan inilah cuplikan videonya. Saya menantang kamu untuk memberikan bukti-bukti, dan kalau memang kamu merasa benar, silakan kamu tempuh jalur hukum, ya. Suarakan keadilan yang memang kamu suarakan dari awal. Minta keadilan anak, ya, jangan kemana-mana, itu aja. Untuk orang-orang yang nimbrung, saya nggak peduli, karena di dalam hidup saya satu prinsip saya, ketika saya tidak bisa berbuat baik kepada orang lain,
jujurlah pada diri sendiri. Itu aja. Dan ini saya lagi menyuarakan kejujuran dan kebenaran. Ya, gitu aja. Kalau banyak orang yang tidak suka dengan saya, ya mohon maaf. Oke, terima kasih. Self love. Di sini Bapak juga punya yang namanya keluarga, yang dimana kalian juga tidak bisa terus-terus bilang bahwasannya keadilan bla 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 bla. Tolong hargai juga orang punya privasi keluarga pertama, ya. Nah, terus kita di sini itu kan tegak lurus ngomong terus tentang tes DNA, tapi banyak banget nih di sini, makin kesana makin kesini orang-orang nimbrung A B C D E F G. Sekarang kita tinggal lihat aja ujungnya bagaimana. Aku tetap tegak lurus kepada tes DNA satu, ya. Lalu aku udah bilang, mau tidak mau, suka tidak suka, saya tidak pansos, saya tidak juga menerima apapun dari siapapun, karena mau tidak mau legal standing saya jelas bahwa ada tanda tangan saya di atas hitam di atas putih menjadi saksi ya. Jadi buat upaya hukum yang sedang aku jalani dan juga mungkin dari keluarga bapak dan ibu jalani itu aja. Lalu satu, ya, yang aku mau bilang, suka tidak suka, mau tidak mau, kalian mau bilang apapun tentang saya, mau pansos kayak mau apapun, saya ada di lokasi, saya ada di TKP, legal standing saya jelas adanya, bahwasannya di situ ada tanda tangan saya yang menjadi saksi tentang per-USG-an itu, yang dimana saya tahu kebenarannya, yang dimana saya tahu jumlah uangnya, dan dimana saya tahu tentang berapa yang diberikan per bulannya dan gak banyak, ya. Dan lalu juga kenapa sih kok bapak mau memberikan santunan itu sampai lahiran kalau bukan anaknya? Menurut dugaan, karena kan belum tes DNA ya. Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022. Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Oke. Kalau kita bicara logika sedikit perhitungan HPL, Bang, ya. Iya. Itu kan tidak masuk di akal. Iya, Dengan pertemuan bulan Juni ya. Oke. Jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 4 minggu, lebih cepat betul ya? Lebih cepat. Berarti lebih lahir prematur ya. Iya. Pengakuan seperti itu. Hal itu tapi sudah ada bukti untuk kelahirannya sendiri, Bang? Oh, Ya pastilah, kalau kita bicara nggak mungkin kita berdasarkan tidak ada bukti. anak terlahir. Ya. Nah, di akte lahir itu sendiri ayah kandungnya tertulis Ada pencantuman nggak, Bang? Karena kan ini bicara surat-surat negara, Bang. Oke, untuk ayah kandungnya awalnya itu di akte lahirnya itu kan ditulis dari ibu ya, dari ibu. Untuk dari ibu. Nah, selanjutnya tapi waktu di rumah sakit ya, di rumah sakit itu atas nama bapaknya itu Randi. Inisial R lah. Inisial R lah. Randi. Nah, itu inisial R. Nah, itu katanya itu salah satu ajudannya. Ya. Kayak gitu. Ketika ke rumah sakit bukan di akta kelahirannya. Iya. Bang menyikapi bocor. Dan kita ada buktinya itu. Iya. Oh, Bang, perihal Lisa kan membuat statement kalau dihubungi pihak Bapak Ibu untuk memberikan uang sekitar 2,5 miliar, tapi dibantah kemarin oleh kuasa hukum HRK. Mungkin seperti apa? Ada bukti-bukti nggak dari Kalau Lisa? itu seru-seruan aja sih, udah karena berita ini terlalu melebar dimanapun, karena Lisa sendiri nggak pernah statement kok. Cuman kan ya karena ini udah konsumsi publik, jadi selalu ada penambahan kosakata kan. Namanya kalau udah konsumsi publik kan selalu ada yang lebih pintar. Itu aja sih. Tapi untuk bukti yang chatan itu gimana, Bang? Ya itu kan harus dibuktikan, kan ada prosedur untuk membuktikan itu, ada harus ahli ataupun segala macam lah. Gitu nggak, kita bisa menyatakan bahwa itu benar atau enggak. Bang, tentang pertemuan LM dan RK sendiri, kuasa hukum RK sendiri menjawab hoax itu, Bang. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini, tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. LM sendiri berarti punya bukti untuk Ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan hal yang lain. Pasti kita menyebut taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Oke guys,
Itu adalah cuplikan video di season kedua. Ternyata semakin kesini semakin menarik. Terus terang, apa yang dilakukan oleh Lisa Mariana dalam cuplikan video tadi, mungkin dia merasa tertekan, sehingga dia memberanikan diri untuk speak up. Dan di sini Bapak Ridwan Kamil juga katanya akan melaporkan LM ke pihak penegak hukum dengan dugaan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tetapi jujur ya, ketika kasus ini menimpa Bapak Ridwan Kamil, yang pertama yang saya pikirkan adalah karir politiknya. Itu yang saya pikirkan pertama. Lalu yang kedua, kalau kita mau mendengar penjelasan dari pengacaranya Lisa Mariana, maupun apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana dalam cuplikan video tadi, seolah-olah bahwa peristiwa itu memang terjadi, dan seolah-olah bahwa anak yang sekarang ada di Lisa Mariana itu adalah anaknya Ridwan Kamil. Karena pengacaranya punya bukti. Ketika di rumah sakit saat melahirkan, itu nama ayahnya dipakai oleh ajudannya Ridwan Kamil ini, berinisial R tadi. Apakah ini merupakan upaya biar besok lusa anaknya tidak cari, ataukah ada hal-hal lain? Tetapi saya secara pribadi menduga kuat bahwa kasus ini pada akhirnya akan menjatuhkan karir politik dari seorang Ridwan Kamil. Lalu yang kedua, saya punya alasan kenapa dari dulu saya tidak terlalu mengikuti perkembangan dari kasus perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, karena dalam pemikiran saya ini adalah upaya pengalihan isu terhadap kasus korupsi yang diduga yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil sewaktu beliau menjadi gubernur di Jawa Barat. Mari kita ikuti terus kasus ini karena sudah banyak media, banyak konten kreator yang berbicara tentang kasus perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini. Berikut ini, Bung Tony RM, yang dulu kita kenal adalah lawyer atau pengacara dari Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kali ini, beliau juga ikut bersuara untuk menanggapi perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini. Menurut Bung Tony RM, bahwa jika persetubuhan itu terjadi di tahun 2021, Ridwan Kamil tidak bisa dilaporkan ke polisi dan juga tidak bisa tes DNA. Apa kira-kira alasannya? Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Bung Tony RM berikut ini. Selamat malam semuanya. Update kasus Lisa Mariana versus Ridwan Kamil. Kemarin saya menonton berita infotainment bahwa ada pengacara dari Lisa Mariana yang memberikan klarifikasi mengenai kronologi pertemuan pertama kali antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Dalam klarifikasinya, pengacara Lisa menjelaskan bahwa perkenalan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil itu pada bulan Mei 2021. Kemudian pertama kali menginap di Hotel Windam Palembang itu pada bulan Juni 2021. Menginap selama 3 hari di hotel tersebut. Jika kita berpikir secara dewasa,
suuzon sedikit. Laki-laki dengan perempuan nginap di hotel selama 3 hari. Andai saja jika selama nginap itu terjadi persetubuhan atau terjadi hubungan badan antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil, maka saya menyimpulkan bahwa persetubuhan diduga dilakukan pada bulan Juni 2021. Dalam konten saya sebelumnya, Lisa bisa melaporkan Ridwan Kamil ke polisi dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, di mana undang-undang itu mulai berlaku atau mulai diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Nah, jika diduga kejadian persetubuhannya dilakukan pada bulan Juni 2021, berarti persetubuhan itu terjadi sebelum ada undang-undang TPKS, karena undang-undang TPKS diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2022. Di Indonesia, di kita ini, dikenal ada asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana terkecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, tidak dapat dihukum, kecuali undang-undangnya telah ada. Nah, kalau kejadian persetubuhannya itu 2021, sementara undang-undang baru ada, baru terbit tahun 2022, berarti pada saat kejadian persetubuhan itu belum ada undang-undang TPKS. Jadi kesimpulannya, Ridwan Kamil tidak bisa dilaporkan dengan undang-undang TPKS oleh Lisa Mariana. Karena dugaan kejadian persetubuhannya itu dilakukan sebelum undang-undang TPKS terbit, yaitu pada Juni 2021. Jika pertemuan 3 hari itu terjadi persetubuhan. Itu. Kenapa analisa saya, pendapat saya dengan menggunakan undang-undang TPKS sebelumnya? Karena kalau perzinahan dengan pasal 284, yang lapor itu harus istrinya Ridwan Kamil, Ibu Atalia. Kemudian kalau pemerkosaan juga tidak bisa. Kalau pemerkosaan harus ada kekerasan, ini tidak bisa, karena tidak mungkin terjadi persetubuhan dengan kekerasan ya, atau pemerkosaan itu tidak mungkin itu. Nah, satu-satunya saat itu saya berpendapat dengan undang-undang TPKS gitu. Tapi setelah pengacara Lisa menjelaskan ternyata pertemuan 3 hari di hotel itu pada Juni 2021 sebelum undang-undang TPKS terbit, maka kesimpulannya tidak bisa Ridwan Kamil itu dilaporkan dengan undang-undang TPKS. Lalu bagaimana dengan tes DNA-nya? Apakah masih bisa dilakukan? Sepanjang ada kesepakatan antara Lisa dan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA, masih bisa dilakukan, meskipun tidak melalui laporan polisi, asal sepakat keduanya. Tetapi, kalau salah satu tidak mau, misalnya Ridwan Kamil tidak mau dilakukan tes DNA, karena saya pernah mendengar pernyataan dari kuasa hukum Ridwan Kamil, Ridwan Kamil mau dilakukan tes DNA asal dilakukan secara hukum, diajukan ke DPI Mabes Polri. Nah, kalau dilakukan di Mabes Polri, berarti harus melalui proses hukum, harus melalui laporan pidana. Nah, mengingat dugaan persetubuhan yang dilakukan Ridwan Kamil dengan Lisa itu sebelum undang-undang TPKS terbit, berarti pintu masuk laporan pidana untuk melakukan tes DNA itu sudah tertutup. Lisa tidak bisa melaporkan Ridwan Kamil dengan undang-undang TPKS, maka tes DNA sulit untuk dilakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Oke guys, jelas ya penjelasan dari Bung Tuni RM ketika beliau menjabarkan alasan kenapa
Ridwan Kamil itu tidak bisa dilaporkan ke polisi dan tidak bisa tes DNA oleh Lisa Mariana. Dalam cuplikan video ini, saya pikir sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bung Tony RM, kalau memang itu yang menjadi poin laporan tindakan kekerasan ataupun perzinahan dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa kasus ini bukan upaya pengalihan isu. Serius. Karena sampai hari ini, informasi isu tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bang Ridwan Kamil ini tidak lagi nimbrung di media sosial. Apakah itu masih ditindaklanjuti oleh lembaga pemberantasan korupsi ataukah sudah diam-diam baik? Lalu kita masyarakat Indonesia dialihkan dengan isu perselingkuhan antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil ini. Karena sampai hari ini pun saya masih merasa bahwa kasus perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini adalah upaya atau bentuk pengalihan isu terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan gubernur Jawa Barat itu. Dulu sempat memanas, tetapi semakin kiri, semakin kesini, malah semakin menghilang kasusnya. Sehingga saya berharap bahwa kita yang aktif dalam bermedia sosial, jangan lupa bahwa ada kasus yang lebih besar, ada kasus yang lebih serius kita tanggapi ketimbang dengan kasus air lendir antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil ini. Tetapi kasus perampokan uang rakyat itu yang seharusnya kita kejar. Mari kita ikuti terus perkembangannya dan terlebih khususnya tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapak RK ini. Jangan sampai kita semua hanya fokus ke kasus lendir, lalu lupa dengan kasus perampokan uang rakyat itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.